HIPMI berharap, kami juga mendorong bahwasannya teman-teman yang punya usaha, ayo dong diurus izinnya. gitu. Jadi ketika misalnya pemerintah ada program, kita bisa support gitu Bang. Artinya jangan nanti yang dapat bantuan ini orang yang usahanya izinnya tidak lengkap gitu kan gitu. Sementara ada dinas perizinan yang siap membantu itu. Ya, halo sobat investor dimanapun berada, kembali lagi di channel DPMPTSP Kota Tebing Tinggi. Dan tentunya senang sekali kami hadir kembali untuk memberikan informasi seputar Kota Tebing Tinggi, meyakinkan Anda bahwa Tebing Tinggi itu layak ya untuk mungkin para penonton di luar sana untuk bisa berinvestasi di Kota Tebing Tinggi. Dan tentunya nggak sendiri, hari ini udah bersama dengan narasumber, biasa manggilnya Peter ya. Siap, Peter Valentino Munte SH, ini merupakan wakil BPC HIPMI Kota Tebing Tinggi. Iya, gimana kabarnya? Baik Bang, siap. Ya, persiapan gimana? Persiapan aja. Beberapa bulan lagi ya. Iya, siap. Berbau udara manis soalnya. Kita ngobrolin tentang Kota Tebing Tinggi nih. Kalau udah ngomongin HIPMI pasti ini berhubungan dengan usaha dan sebagainya. Tapi bolehlah, walaupun kata HIPMI ini sudah tidak asing di telinga mungkin para penonton yang menyaksikan. Sebenarnya HIPMI ini apa dan kira-kira apa sih yang menjadi visi misi dari HIPMI sendiri sebenarnya? HIPMI ini Bang, dia adalah organisasi tempat berhimpunnya para pengusaha muda. Ya, kalau kepanjangannya nih. HIPMI itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Oke. Jadi pendirinya itu Bapak Abdul Latif. Oke. Jadi HIPMI ini Bang tempat berhimpunnya para pengusaha muda. HIPMI ini anak-anak muda itu nggak boleh lah ya? Nggak boleh. HIPMI ini tempat sekolahnya kader lah, istilahnya gitu. Jadi kader-kader pengusaha muda itu ya belajarnya di HIPMI. Di situ. Ya, di HIPMI kita dapat jaringan, dapat pergaulan, ya dapat peluang-peluang bisnis yang lainnya lah, kurang lebih seperti itu. Dan kalau orang-orang yang mau bergabung itu harus gimana dulu nih supaya bisa masuk dalam HIPMI ini? Yang mau bergabung ya boleh dia daftar, boleh, biasanya itu Bang karena kawan ke kawan gitu, atau karena ketertarikannya di dunia usaha. Jadi dari masih kuliah pun sudah ada anak-anak muda yang bergabung di HIPMI di perguruan tinggi. Oke, jadi pembekalan buat mereka juga ya dari siap. usia muda betul-betul sudah diberikan edukasi, mungkin juga ada pelatihan-pelatihan yang akan dilaksanakan. Dan kita ngomongin tentang tebing tinggi nih. Ini salah satu hal yang dikhawatirkan buat Kota Tebing Tinggi, nggak bisa kita pungkiri adalah dengan hadirnya pembangunan tol. Ya, jadi sebenarnya apa sih dampak dari pembangunan tol ini yang dilihat dari kacamata HIPMI untuk perekonomian daerah? Kalau kami HIPMI melihat adanya jalan tol ini ya memiliki dampak positif dan negatif. Oke. Kalau dampak positifnya itu Bang, bosannya mobilitas itu jadi lebih mudah. Misalnya yang dia pengusaha transport, pengusaha ekspedisi, dia mengirim barangnya dari Medan ke Tebing itu waktunya jadi lebih cepat. Tapi dampak negatifnya dia itu berimbas pada pengusaha lokal. Pengusaha lokal itu identik dengan kuliner biasanya. Kan ada beberapa tempat yang gara-gara adanya jalan tol ini pasca siapnya tol Indrapura dan jalan tol Siantar, beberapa tempat kami melihat ada yang sudah tutup. Contoh kayak seperti restoran Bahagia yang di Kampung Lalang sudah tutup gitu. Mungkin pindah entah kemana, kami juga nggak bahagia lagi deh ya. Sedih. Jadi itu salah satu dampak yang terjadi. Memang jelas nyatanya bahwa ada yang memang positif, ada yang negatif. Nah, kalau kita berbicara mengenai apa ya jalan tol ini untuk HIPMI sendiri, apa nih langkah konkretnya? Artinya kan tadi ada dampak negatifnya. Untuk bisa mengatasi yang berdampak negatif ini, apakah memang HIPMI sudah mengantisipasi dari awal atau justru sekarang ini baru dibuat program-program khusus untuk antisipasi jalan tol ini? Kalau kami Bang sudah lama menyampaikan bahkan pada saat itu waktu wali kotanya masih almarhum Pak Umar, kita juga sudah menyampaikan ide-ide dari HIPMI terkait jalan tol. Jadi yang utama itu Bang, kita melakukan pemetaan ulang. Artinya sektor-sektor usaha mana aja itu yang memang layak untuk dibuka di Tebing Tinggi.
Udah gitu kita melakukan pelatihan dan edukasi di beberapa anak-anak muda yang memiliki usaha. Contohnya di bidang kreativitas, ada juga yang membuka usaha-usaha lainnya gitu Pak. Dan kalau untuk di sekitar tol sendiri nih, kira-kira dari HIPMI sendiri apa nih usaha apa ini yang memang pas bisa dilakukan di sekitar jalan tol yang memang mungkin bisa kita alihkan, artinya yang ini agak sulit mungkin bisa kita alihkan ke sekitar jalan tol, dan tapi usaha apa nih yang pas nih menurut HIPMI sendiri? Kalau menurut kami Bang, BPJ HIPMI Kota Tebing Tinggi, kami menilai tebing ini yang layak untuk dijual itu adalah jasa. Tetap jasa Ya, dan perdagangan gitu kan. Ini jasa apa nih Sir? Soalnya banyak jasa. Iya. Jasa-jasa yang lain juga ada. Jasa ini kan dia Bang apa ya? Banyak hal gitu kan. Artinya misalnya kayak contoh bengkel mobil misalnya, yang tadinya orang kisaran itu harus ke Medan perbaiki mobilnya, ya dia bisa di tebing tinggi karena banyak bengkel-bengkel mobil di tebing ini yang bagus. Itu satu contoh Bang. Ya, udah gitu yang kedua kuliner. Ya kan, dan saya kan kuliah di Medan dulu Bang. Beberapa teman-teman saya itu mau makan miso aja datang ke tebing. Itu yang terbranding ya? Iya, miso di Bagelen, miso di Pajak Mini gitu kan. Artinya ada yang pengen makan mie rebus Tambi juga, ya kan. Mau berwisata juga bisa, ada Pondok Kencana, kolam renang Pondok Kencana kan, ada juga yang lainnya gitu. Artinya Bang, kita juga berharap HIPMI ini dilibatkan oleh pemerintah kota terkait apa ya, pola mengambil kebijakan. Sejauh ini nggak rupanya? Sejauh ini ya biasanya juga dilibatkan. Biasanya dilibatkan. Kan belum maksimal. Belum maksimal ya. Karena juga tadi dibilang bahwa tanpa diminta pun ya HIPMI sendiri udah datang nih kan, udah ketok pintu, udah memberikan saran dengan jauh-jauh hari, artinya untuk mengantisipasi jalan tol yang memang saat ini apa ya menjadi polemik lah di masyarakat tebing tinggi. Nah, tantangan terbesar nih untuk HIPMI sendiri dengan adanya pembangunan tol ini? Tantangannya Bang, ya para pengusaha ya kita lihat, dia jadi ragu untuk membuka usaha. Investor pun takut kan gitu kan. Harus kita yakinkan. Iya. Ya persoalannya Bang balik lagi di apa ya? Kalau saya bilang kesadaran masyarakat juga, baru perlunya perhatian khusus dari pemerintah kota terhadap pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Tebing Tinggi ini. Nah, perlakuan khusus tuh harusnya seperti apa nih kalau menurut HIPMI gitu ya? Terlepas nanti mungkin itu bakal direalisasikan atau enggak, tapi ketika HIPMI mungkin memberi saran bahwa perlakuan khusus buat pelaku usaha itu harusnya seperti ini. Ya. Misalnya kan gini Bang, terkait izin lah ya, kita lihat sampai hari ini izin-izin, kalau saya juga pelaku usaha nih, saya usaha biliar dan lainnya, ya memang izin itu mudah, tapi kan tidak semua masyarakat tahu itu. Tentunya kan HIPMI berharap, kami juga mendorong bahwasannya teman-teman yang punya usaha, ayo dong diurus izinnya. Jadi ketika misalnya pemerintah ada program, kita bisa support gitu Bang. Artinya jangan nanti yang dapat bantuan ini orang yang usahanya izinnya tidak lengkap gitu kan gitu. Sementara ada dinas perizinan yang siap membantu itu gitu. Artinya bahwa mungkin sosialisasi masalah pengurusan izin ini harus lebih digalakkan. Saya rasa itu penting Bang. Ya. Sangat penting. Kalau udah galak loh mereka. Jadi kayak memang harus lebih didekatkan lagi ke masyarakat gitu, karena mungkin masyarakat paham memang harus buat urus izin, tapi itu tadi pemanfaatannya ngapain sih harus ngurus izin gitu. Ya, betul. Padahal udah dipermudah kan, bisa online terus juga tanpa harus dipungut biaya gitu kan. Dan kalau buat HIPMI sendiri ini tantangannya banyak nih. Kira-kira bisa nggak tantangan ini tuh dirubah jadi sebuah peluang yang akhirnya menjanjikan baik untuk masyarakat tebing tinggi sendiri yang punya usaha, atau justru malah semakin menarik orang-orang di luar sana untuk bisa melakukan usaha di tebing tinggi ini? Tentunya Bang, kami melihat ya peluang itu pasti tetap ada. Secerca harapan itu ya selalu ada ya kan? Tapi Bang, tinggal lagi mental si pelaku usaha. Dia kan ini kan penopang roda perekonomian Kota Tebing Tinggi kan. Betul. Ya kan? Kalau dia juga ragu untuk menjalankan usaha, ya kan, pastinya juga masyarakat kan tidak berminat gitu. Artinya yang ditawarkan ini kan memang harus sesuai dia. Iya. Kan nggak bisa juga kita hanya sikit-sikit pemerintah kota diam gitu. Betul. Tapi kan kita harus balik sebagai pelaku usaha.
Contoh misalnya Bang dulu mau main biliar lah kan. Iya. Yang tempatnya bagus tuh harus ke Medan. Betul. Ya sekarang udah di beberapa tempat sudah ada di tebing tinggi. Iya, dan itu juga akhirnya membuat apa ya, dengan adanya kita bilang lah tempat biliar yang eksklusif, Iya. itu juga merubah citra bahwa biliar itu positif, Betul, betul, Bang. sarana Biliar hiburan positif, iya. gitu kan. Karena kan memang rata-rata yang kadang-kadang yang tempatnya mungkin tidak memadai, tapi itu justru kayak dicurigai sebagai mungkin tempat perjudian dan Iya, sebagainya. betul. Tapi dengan hadirnya ini, nah kalau untuk Peter sendiri gitu, kenapa akhirnya memilih untuk biliar tadi gitu? Karena Nah, saya ini kan mungkin bisa jadi inspirasi juga bahwa mungkin nggak terpikirkan nih buat Iya. orang gitu. Yang pertama Bang, saya hobi main biliar Oke. dan saya Sempat jadi atlet nggak? saya juga punya usaha biliar gitu. Artinya ya biliar itu tidak judi kalau menurut Iya. kami kan gitu. Tentu Bang, Itu kan nggak gampang kan merubah Iya. image yang tadinya judi akhirnya menjadi sesuatu yang positif bisa jadi hiburan. buat artinya kan masyarakat. Bang perlunya ini semacam banyak kegiatan pertandingan. Tidak hanya sepak bola, tidak hanya ini. Bosannya banyak potensi-potensi lain kan gitu Bang. Ya di tebing ini banyak atlet gitu. Iya. Kayak mana kalau kita dorong tebing ini menjadi apa ya, pusatnya olahraga gitu misalnya. Saya kemarin ada diskusi sama ketua KONI, ya tebing tinggi ini harus jadi tempat wisatanya olahraga lah gitu. Kata lainnya begitulah Bang. Begitu kan apa ya, masyarakat ini juga harus ya dia percaya sama bahwasannya pelaku usaha ini serius menjalankan usahanya. Ya udah, bantu dong beli kan gitu kan. Jangan hari Minggu orang tebing ke Medan, Iya. hari Minggu orang tebing ke Siantar ngabisin uangnya kan gitu. Iya, dan- Tebing sepi Betul. gitu. Dan mungkin itu tadi juga artinya bahwa apa ya, kurangnya pengetahuan pelaku usaha kita untuk memanage usahanya, mengkreasikan dan menginovasi usahanya Iya, gitu. betul. Karena nggak tahu ya tebing ini kayak apa ya, kota latah gitu. Iya. Jadi satu usaha kayak kemarin jeruk peras tebing tinggi. Ini es gitu kan. teh, Bang. Iya, Ini es sekarang teh. ya, es jumbo ya. Nah, artinya kan bahwa masyarakat juga harus punya ide yang kuat sama kayak Peter tadi bilang bahwa mungkin melihat peluang biliar ini yang jadinya hobi akhirnya bisa jadi sesuatu yang jadi usaha gitu. Mungkin kalau selain kuliner apa nih sebenarnya yang tepat buat tebing tinggi ini? Kalau saya Bang melihat selain kuliner, dia harus ya itu tadi Bang kayak jasa kan, contoh reparasi mobil, kita ngecat mobil. Jadinya pusat otomotif itu kenapa nggak kita jadikan di tebing gitu. Sementara kita punya sekolah menengah kejuruan yang terkait otomotif. Betul. Jadi Bang banyak kan, dia SMA-nya SMK otomotif misalnya. Nanti habis itu tamat kerjanya tidak sesuai dengan bidangnya. Artinya kan sia-sia Bang pendidikan itu gitu. Ya memang hidup pilihan gitu kan. Tapi kan ketika peluang itu diambil, dia akan berkembang Bang. Kalau saya percaya proses itu gitu. Karena memang harapan pemerintah juga buat SMK itu adalah ketika mereka selesai, Ya. mereka bisa justru mengaplikasikan ilmunya dan harapan besarnya bisa membuka peluang pekerjaan Betul. sebenarnya. Makanya- Jadi mungkin dengan adanya jasa yang dibuat kayak bengkel, otomatis ini akan menarik orang-orang di luar sana. Oh ternyata Ya. mungkin ini bisa diinvestasikan dan jadi lebih besar gitu ya. Kalau untuk kuliner sendiri masih menjanjikan nggak sih? Karena kan mungkin hanya beberapa item yang memang bisa dikenal di luar sana gitu. Kalau kuliner Bang, saya lihat ya masih yang lalu-lalu juga, yang Masih memang itu aja ya? Karena kalau ketika buka coffee shop yang baru, ya pelanggannya itu juga gitu Bang. Artinya ya saya pun punya tempat yang nyaman untuk saya ngopi, Abang juga gitu Iya, ya kan. Betul. Pasti punya pilihan masing-masing kan. Sebenarnya sih udah bosan juga gitu kan, Iya. cuman nggak ada pilihan yang lain Iya. lagi yang ini gitu. Iya. Ini yang masih paling nyaman gitu kan. Cuman emang heran juga gitu kan melihat bahwa dibilang pasca tol ini juga pembangunan tol mengganggu perekonomian, tapi yang banyak juga bermunculan usaha-usaha kayak kita lihat mungkin di beberapa daerah walaupun tetap masih kuliner gitu Iya. ya. Nah kalau IP memandang ini gimana nih? Kalau terkait usaha Bang, ya kita melihat Karena gini perbandingannya artinya kan bahwa orang sangat begitu khawatir terhadap Ya. pembangunan tol, tapi kita lihat juga masih banyak justru usaha-usaha baru yang saat ini juga sedang bermunculan dan akan bermunculan ya. gitu. Tapi Bang itu kan rata-rata usaha yang sesaat dia kan. Dia nggak, artinya tenaga kerjanya pun minim, daya tampungnya kan gitu kan. Udah gitu nanti tempatnya dia cuma sewa misalnya sekian tahun atau sekian bulan ruko misalnya. Tapi pasca itu tidak ada progresnya gitu Bang. Kan itu dia. Karena putaran ekonomi itu Bang mungkin ada juga dampak gara-gara ya banyaknya judi online dan narkoba kan gitu kan. Mungkin
uang itu keluar gitu. Jadi daya beli masyarakat itu menurun ya. Itu yang menyebabkan akhirnya jadi kayak apa ya, terkesan lesu gitu ya. Iya. Dan untuk HIPMI sendiri perannya apa nih untuk bisa menciptakan apa ya, ekosistem usaha yang bisa mendukung pasca pembangunan tol nih yang ya udah mulai terasa gitu, karena juga restoran India itu juga sudah mulai sangat berkurang. Kemarin sempat ngobrol, ya lumayan kerasa lah. Ya, betul. Kalau kita melihat Bang, saya kemarin ada diskusi dan minta data dari Dinas Perhubungan. Pasca dibukanya jalan tol Indrapura dan Siantar, mobilitas lalin kendaraan itu berkurang 30-40%. Ya, ada datanya. Iya. Jadi Bang, ya kami mendorong, kami selaku pengusaha muda tebing tinggi mendorong rekan-rekan muda kami buka usaha dan melakukan edukasi Bang terkait ya usaha itu nggak harus yang besar. Betul. Saya ingat Bang Bob Sadino itu ya salah satu contoh pengusaha Indonesia lah kan. Dia bilang kau nggak perlu modal 1 miliar, cukup 2 dengkulmu saja kau gunakan, kau sudah bisa berusaha. Artinya kita berharap Bang anak muda tebing ini jangan mentalnya itu tamat sekolah harus kerja ke sini, banyak yang ke Kamboja, banyak yang ke sini. Artinya itu saya rasa itu tren yang buruk Bang di Kota Tebing Tinggi. Kita berharap anak muda itu buka usaha. Kalau soal modal bisa diskusi sama HIPMI. Kita siap bantu Bang. Kita siap berinvestasi untuk anak-anak muda khususnya. Dan siap mengarahkan. Siap mengarahkan. Artinya agar anak muda tebing lebih kreatif. Ketika kreatif, peluang itu terbuka, rezeki itu datang Bang. Karena kalau nggak ada peluang, rezeki nggak ada pasti. Dan kira-kira optimis nggak gitu bahwa memang ya tebing ini secara perekonomian itu akan terus berjalan, dan apa yang menjadi problem saat ini itu akan teratasi dan justru membuat tebing ini berkembang dan bisa menarik perhatian investor dari luar. Ya kami kalau prediksi dari HIPMI sendiri sebagai paranormal usaha gitu kan, pasti kan punya gambaran dan pemetaan nih. Kalau kami yakin dan optimis ya, apalagi kan pasca ini setelah pilkada mungkin sudah terpilih wali kota yang baru nantinya, kita juga berharap programnya itu yang berpihak pada peluang-peluang usaha dan membantu ekonomi kerakyatan Bang. Karena kita yakin tanpa adanya dukungan dari pemerintah, tanpa adanya support dari masyarakat, usaha itu ya untuk kota itu ya pasti lama-lama itu hilang Bang. Terakhirnya ya kita nanti hanya pekerja semua yang ada di tebing tinggi ini kan gitu Bang. Betul. Nggak ada yang usaha, bingung juga kita makan mie rebus di mana-mana malam ya kan. Karena dia Bang udah ragu gitu. Udah ragu, tapi kami HIPMI melihat peluang itu masih ada. Masih ada. Oke, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat para penonton kita untuk meyakinkan juga mungkin orang-orang di luar sana bahwa tidak semengerikan itu dengan pasca pembangunan tol di tebing tinggi. Artinya bahwa untuk iklim ekonomi juga ya masih kondusif. Mungkin ini kayak dampak kagetnya aja karena baru di awal-awal gitu kan. Artinya setelah tahu permasalahan dan hal-hal yang terjadi, pasti akan ada antisipasi dan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk bisa buat tebing tinggi ini lebih maju lagi. Ini ada yang ingin disampaikan? Kalau yang ingin kami sampaikan selaku BPC HIPMI Kota Tebing Tinggi pada seluruh kawan-kawan muda, pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Tebing Tinggi adalah bahwa kita harus tetap optimis menjalankan usaha dan terus berkembang karena banyak tempat bisa belajar. Ada dari YouTube, ada Instagram, dan ada yang lainnya. Mungkin itu Bang yang dapat kami sampaikan, dan kami HIPMI siap membantu untuk pelaku-pelaku usaha muda dan yang akan mencoba melakukan usaha. Oke. Terima kasih Peter juga buat HIPMI-nya, dan kita juga berharap bahwa HIPMI ini juga punya peranan di di awal-awal mungkin kagetnya dengan apa yang terjadi pasca pembangunan tol, dan mudah-mudahan dengan tayangan ini juga bisa memberikan informasi kepada orang-orang di luar sana bahwa pasca pembangunan tol ini bukan menjadi permasalahan yang menakutkan, tapi justru tadi juga sudah dibahas mengenai bahwa walaupun ini tantangan, tapi ada peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan untuk bisa menjadi peluang bisnis. Jadi untuk itu jangan ragu untuk berinvestasi di Kota Tebing Tinggi. Oke, terima kasih untuk kita sukses terus. Siap bang. Dan terima kasih juga buat para penonton, dan kita akan ketemu lagi di topik yang berikutnya. Sampai ketemu lagi.